Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sapa kembali bersama Ruang AF 887. Kali ini kita akan membahas tentang macam-macam air. Untuk lebih jelasnya, kita akan dengarkan pembahasan ini yang akan dijelaskan oleh Ustaz Waridi Anwar. Silakan Ustaz. Baik, terkait dengan masalah air, ya. Kemudian saya bawa kitab nih, kitab yang sangat kecil tapi cukup bermanfaat. Ya. Itu untuk pembagian air, dalam kitab ini dikatakan bahwa al-miyahu ala arba'ati aksamin. Jadi air itu terbagi kepada 4 macam. 4 macam. Yang pertama, tahirun mutahhirun wairu makruhin. Airnya suci, mensucikan, dan tidak makruh. Dipakainya enggak makruh. Ya. Di sini yang dikategorikan sebagai air yang suci, mensucikan, tidak makruh adalah air mutlak. Ya. Air mutlak itu adalah air yang murni, ya, air yang murni, seperti ya yang kita lihat nih, ya, ada air sungai, ada air laut, air hujan, mata air, air sumur, dan lain sebagainya. Itu namanya air mutlak. Nah, itu suci, mensucikan, tidak makruh. Yang kedua, suci, mensucikan, tapi makruh, ya. Sini katakan tahirun ghairu mutahhirin. Ya. Oh maaf, tahirun mutahhirun makruhun wa huwal ma'ul musyammas. Air yang suci menyucikan tapi makruh, yaitu air yang terjemur sinar matahari. Nah, ini yang dimaksud air musammas itu air yang terjemur matahari seperti apa tadi? Ya. Air musyammas itu kriterianya yang pertama itu wadahnya terbuat dari logam. Seperti seng, besi, aluminium, ya, dan lain-lain. Kecuali emas dan perak, itu tidak, ya. Walaupun wadah yang terbuat dari emas dan perak itu hukumnya haram. Itu. Yang kedua, kriterianya musyammas atau air terjemur yang makruh itu adalah dia ada di negara yang memang negara yang panas, ya, seperti di Hadramaut gitu, ya, yang panas. Kemudian yang ketiga, dipakainya ketika memang dalam keadaan panas, lagi panas-panas itu dipakai, itu makruh. Tapi kalau udah adem, udah dingin, nggak jadi makruh, walaupun ditempatkan di tempat yang logam tadi, gitu. Tapi ya, makruh itu kan masih tetap sah. Masih sah, gitu. Cuma nanti ada bahaya yang timbul biasanya. Dia akan menimbulkan penyakit belang, ya, vitiligo. Gitu. Kemudian yang keempat, kriterianya makruh itu kalau dipakai buat badan. Di badan, artinya kalau untuk cuci pakaian dan sebagainya itu nggak makruh, gitu. Itu kategori yang kedua atau macam air yang kedua, ya. Kemudian yang berikutnya, ya, adalah tahirun ghairu mutahhirin, ya, suci tidak menyucikan. Nah, ini ada 2 macam nih, suci tidak mensucikan ada 2 macam. Yang pertama, wahwal ma'ul musta'malu, yaitu air yang mustakmal. Nah, iya, air mustakmal ini banyak persepsi orang nih tadi. Semisal dia dalam ukuran berapa sih dia menjadi mustakmal, atau banyaknya seperti apa? Nah, itu kayak gimana? Jadi kan kalau definisi mustakmal itu air yang sudah dipakai untuk mengangkat hadas.
itu adalah air mustakmal gitu ya. Nah, kriterianya itu tadi pertama air sudah dipakai untuk taruhlah untuk wudhu ya. Itu yang basuhan yang wajib, yang sudah terpisah dari basuhan yang wajib, yang netes itulah kalau basuh muka ya, basuhan yang pertama di muka, kemudian terpisah dari badan, terpisah dari muka, itu yang netes itu namanya air mustakmal gitu ya. Kemudian air mustakmal itu kalau dia sudah dipakai untuk mengangkat hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil, seperti tadi wudhu atau mandi. Sedangkan kalau air yang tidak kita pakai untuk mengangkat hadas, itu tidak menjadi makruh. Ya, misalnya ini air nih, ya, ini air suci mensucikan nih. Ya. Saya celupkan tangan, mustakmal nggak nih? Tidak. Nah, tidak. Karena apa? Karena kriteria mustakmal itu adalah air yang sudah dipakai untuk mengangkat hadas. Sementara saya ngobok begini, ini kan bukan mengangkat hadas. Nah, air ini boleh buat wudhu. Boleh, suci, mensucikan. Ini terkadang banyak orang yang salah persepsi. Kecuali kalau memang kita sedang wudhu, kemudian ketika membasuh tangan, kita masukkan tangan kita kemari. Ya. Niatnya adalah kita membasuh tangan. Nah, ketika kita basuh seperti ini, ya, membasuh tangan, ini belum jadi air mustakmal. Kenapa? Karena belum terpisah. Ketika kita angkat, baru ini mustakmal. Karena kita niatnya tadi untuk mengangkat hadas kecil, yaitu membasuh tangan, gitu. Tapi kalau kita niatnya ini membasuh tangan, kemudian tangan ini kita jadikan sebagai ciduk, sebagai gayung, itu pun nggak menjadi mustakmal. Ya, ini misalnya begini. Ya. Nah, kita ke muka. Ini itu jadi mustakmal. Kata kita niatnya ini adalah untuk ciduk atau gayung alat gitu. Tapi kalau kita niatnya membasuh tangan di sini seperti ini langsung, maka dia akan menjadi mustakmal. Jadi sekali lagi kriterianya adalah bahwa air mustakmal itu adalah air yang sudah dipakai untuk mengangkat hadas. Itu pun hadas yang wajibnya. Kalau yang sunnahnya udah nggak mustakmal lagi. Misalnya kita mengangkat hadas di basuhan pertama muka, ya itu kan wajib. Basuhan kedua itu kan hukumnya sunnah. Maka basuhan kedua itu yang netes itu nggak jadi mustakmal, Atau ketika kita masih punya wudhu, kemudian kita ingin wudhu kembali, namanya tajdidul wudhu, memperbarui wudhu, itu kan nggak mengangkat hadas dia. Nah, wudhu kita dalam rangka tajdidul wudhu tadi, itu air yang menetes nggak lagi mustakmal, karena bukan mengangkat hadas, dan tajdidul wudhu. Nah, itu macam yang pertama, air yang suci tidak mensucikan, yaitu air mustakmal. Kemudian kategori yang kedua, air suci tidak mensucikan, itu adalah air suci mensucikan, dia sudah bercampur dengan barang yang suci. Dalam redaksi dikatakan, wal mutaghayyiru bima khalatahu minat tahirat. Dia berubah, air suci mensucikan berubah dengan sebab bercampur dengan barang suci, ya seperti ini. Ya. Ini kita, ya air suci menyucikan, kemudian kita masukkan teh suci nggak? Ya. Teh suci kita masukkan ke dalam sini, maka setelah dia berubah, ya berubahnya berubah yang drastis ya. Kalau berubahnya nggak drastis, nggak berubah, tetap dia suci menyucikan. Ya. Bagaimana caranya kita mengetahui air itu berubah dengan drastis? Kita campurkan teh, dia berubah sedikit. Ya. Kemudian kita coba berikan kepada orang lain. Pak, ini air apa kira-kira ya? Tuh. Mereka jawab, oh air apa ini ya? Nggak tahu saya air apa ini. Nah, kalau orang tidak tahu, maka walaupun dia berubah seperti itu, tetap dia kategorinya air suci menyucikan. Tapi kalau kita berikan kepada orang lain, kemudian dia bilang, oh ini air teh, maka dia namanya air yang suci tidak menyucikan.
Jadi contohnya itu ada air teh, air kopi, air sirup, air sabun, air mawar, ya, air suci menyucikan, tapi dia sudah bercampur dengan barang yang suci. Tuh. Itu pun ada catatan juga, kalau dia berubahnya di wadahnya yang memang barang tadi nggak bisa dihindari, maka perubahan tadi tidak mempengaruhi. Contoh misalnya air ini nih, ya, sini ada lumut. Ya, lumut menyebabkan air menjadi warnanya hijau, ya kan? Nah itu tidak mengapa, tetap airnya suci menyucikan. Atau air sungai kan warnanya apa? Agak buta kecoklatan. Kenapa? Karena pengaruh dari tanah yang ada di situ. Maka perubahan seperti itu tidak jadi masalah karena itu sesuatu tidak bisa dihindari. Gitu. Nah, kemudian yang berikutnya yang keempat adalah ma'un najisun, yaitu air yang najis, ya. Wa huwal ladzi halat fi najasatun wa huwa dzul kullataini au kana kullataini fataghayyara. Ya. Yaitu air yang terkena najis, sedangkan air itu air yang sedikit. Kalau airnya banyak, ya nggak jadi masalah. Kayak semisal di kali, nah ini kan kita nggak tahu nih ada di atasnya itu dari atas apa ada kencing atau apa itu nggak tahu, itu tetap suci mensucikan. Suci mensucikan. Jadi kriteria air sedikit air banyak itu adalah air yang, kalau air yang banyak, air yang lebih dari 2 kula. 2 kula itu seperti apa kira-kira? 2 kula itu kalau pakai literan itu 216 liter. 216 liter. Ke atas itu namanya 216 liter ke atas itu lebih dari 2 kula. Tapi kalau di bawah 216 liter maka dia namanya air sedikit. Air sedikit. Tuh. Kalau kita pakai wadah, ya pakai wadah itu 60 kali 60 kali 60 cm. Tingginya 60 cm, lebar 60 cm, dalamnya 60 cm. Maka dia sudah kategorinya air banyak. Kalau kurang dari itu, air yang sedikit. Maka nanti dampaknya ketika dia terkena najis. Kalau air yang sedikit, ya, yang kurang dari 216 liter, kejatuhan najis, berubah atau tidak, tetap hukumnya najis. Ya. Contoh air, ya, di ember, gitu kan. Atau mungkin contoh seperti ini, air sedikit seperti ini. Ya, kemudian jatuhan darah, ya darah setengah tetes, ya, atau sepercik darah, maka berubah ataupun tidak, tetap dia najis karena airnya sedikit, ya. Tapi kalau airnya banyak, tergantung, ya. Air banyak, air ada di kolam renang lah, ya lebih dari 2 kula. Kemudian kemasukan bangkai, ya, bangkai, ya. Misalnya air di kolam renang gitu ya, kemudian masuk bangkai apa, bangkai kucing misalnya. Tinggal kita lihat tuh, apakah airnya berubah atau tidak. Berubah baunya, berubah warnanya, berubah rasanya gitu. Kalau memang ada salah satu, maka walaupun di air banyak, kategorinya adalah air yang najis. Ya. Tapi kalau tidak berubah, ya, nggak berubah baunya, nggak berubah warnanya, nggak berubah rasanya, maka dia tetap airnya air yang suci mensucikan. Jelas? Iya. Baik, demikian telah telah di, oke, bisa dipotong ya Bun ya. Benar.